sudah bersama dengan Mayor Jenderal Sony Aprianto, Pangdam Kodam 9 Udayana. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari TNI atau Kodam 9 Udayana dalam mensupport atau mengawal pagelaran Akbar G20 yang akan datang. Terima kasih sebelumnya Pak Panglima atas waktunya. Pak Panglima, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana kesiapan dari Kodam 9 Udayana yang dalam hal ini menjadi relatif tuan rumah, Pak Panglima, untuk Bali sendiri. Sampai sejauh ini bagaimana pemetaannya, Panglima? Boleh. Jadi begini Mas Bambang, Ya. saya jelaskan dulu bahwa untuk pengamanan G20 ini kita di bawah Mabes TNI. Siap. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI bahwa unsur TNI itu sudah akan mengerahkan 18.000 personil. Oke, siap. Baik dari matra darat, laut maupun udara. Kemudian juga mengerahkan alutsista baik itu kapal perang, kemudian pesawat tempur itu disiapkan. Selain Satuan Tugas Pengamanan Wilayah, Kodam 9 Udayana juga ditugasi sebagai Satuan Tugas Evakuasi Bencana. Oke. Ini yang dipimpin nanti oleh Kasdam 9 Udayana. Mungkin pembagian tugasnya kalau pasukan kita yang di Kodam 9 Udayana, Pak. Kalau tadi kan jumlah kurang lebih 4.000 ya, Panglima ya? 6.000. 6.000 yang khusus dari Udayana 9. Ya. Udayana untuk mensupport ini. Nah, kalau mungkin peta penempatannya, pembagian tugasnya bagaimana? Nih, Pak? Jadi Satgas Pamwil itu dia punya tugas untuk mengamankan ring 2 dan ring 3. Karena ring 1 itu adalah tanggung jawab dari Pas Pampres. Siap. Nah, ring 2, ring 3 ini kita bagi lagi, kita melaksanakan pengamanan di objek kegiatan. Oke. Kemudian kita melaksanakan pengamanan di tempat penginapan. Kemudian kita juga melaksanakan pengamanan di rute-rute yang dilalui, baik itu rute utama maupun rute-rute cadangan. Ini sudah kita plotting, sudah kita latihkan, dan sudah kita siapkan. Terkait dengan pengamanan yang VVIP, misalnya gangguan-gangguan yang di luar ya, Pak. Antisipasi atau apa yang sudah dilakukan oleh dari Ketua Satgas ini, Pak? Kita sudah ada beberapa yang sudah kita petakan. Nah, itu kita lakukan upaya-upaya preemptif dan preventif. Kita sudah petakan ancaman-ancaman yang mungkin timbul, sehingga kami melakukan langkah-langkah. Kami melaksanakan juga koordinasi dengan instansi-instansi terkait, baik itu Mabes Polri, Polda Bali, kemudian Badan Intelijen Negara, BNPT. Itu sudah kita lakukan. Jadi operasi pengamanan ini tentunya karena ini berpusat di Bali, ini adalah di wilayah Bali. Operasi imbangan dilakukan di luar daerah-daerah penyangga. Contoh seperti Kodam 5 Brawijaya, kemudian Polda Jawa Timur, kemudian seperti di wilayah saya Kodam 9 Udayana ini nanti Korem 162, Korem NTB juga melaksanakan operasi imbangan beserta dengan Polda NTB. Baik. Jadi memang disangga ya, Panglima ya, dari timur, dari utara, dari barat juga. Ini keterkaitan dengan kedatangan dari para pemimpin negara ini, Pak Panglima ya. Ada kita tahu bahwa pemimpin atau Panglima kita punya tamu tidak cuma VIP tapi VVIP, jadi kepala negara ini. Nah, bagaimana? Apakah ada perlakuan khusus? Untuk perlakuan kepada seluruh kepala negara beserta istri dan keluarganya itu adalah tanggung jawab TNI sesuai dengan tugas pokok TNI di operasi militer selain perang. Kita melaksanakan pengamanan VVIP. Nah, untuk dalam G20 ini kita perlakukan sama, semua dengan standar yang paling tinggi. Tapi Panglima TNI juga membuka ruang kepada negara-negara yang hadir apabila mereka ada permintaan secara khusus, ini kita akomodir. Nah, kalau kita bicara dengan hubungan kerjasama dengan Muspida, Pak Panglima, karena kita tahu ini memang menyangkut tidak pernah lepas hubungannya dengan Polri dan juga pemerintah daerah. Kalau sejauh ini dengan
dengan Polda Bali, Pak Panglima, bagaimana integritas yang sudah dibangun sampai dengan hari H pelaksanaan? Kami di Bali ini sangat sinergis, baik itu dengan Polda Bali, pemerintah Provinsi Bali, termasuk juga Binda Bali, kan ada Badan Intelijen Negara Daerah Bali. Kami selalu bertukar informasi yang kami dapat, kita share ke mereka sehingga biar tidak ada celah yang kosong. Libatkan masyarakat, jadi Dandim, Kapolres, melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas, kita mensosialisasikan kegiatan G20 ini kepada masyarakat Bali khususnya, supaya masyarakat ikut mendukung, mengamankan perhelatan besar ini. Kemudian kami juga sudah sosialisasi ke masyarakat adat yang ada di Bali, termasuk juga kita melibatkan pecalang. Akhir Pak Panglima, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali terlebih ini, supaya besok kita sukses, kita bangga menjadi tuan rumah, dan perhelatan G20 memberikan dampak yang positif, tidak cuma bagi kita, tapi juga seluruh negara yang terlibat. Saya mengharapkan dan menghimbau seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali, mari kita saling bahu-membahu untuk dapat memperlancar dan mengamankan kegiatan KTT G20 yang akan datang. Baik. Terima kasih Bapak Panglima, Panglima Kodam 9 Udayana, Mayor Jenderal Sony Aprianto. Semoga sukses Panglima. Amin. Kita turut bangga, kita sebagai masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia mensupport perhelatan ini. Amin. Salam sehat Pak Komandan. Terima kasih. Selamat siang.